Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan saya bagikan tips mempercepat Windows ya. Dalam hal ini yang saya praktekkan adalah Windows 10. Jadi bagi teman-teman yang merasa sistem operasi Windowsnya kurang optimal, hal ini bisa kalian coba. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita klik My Computer ya, This PC, kemudian Properties. Kemudian tinggal kalian cari menu Advanced System Setting ya. Jadi mungkin tampilannya ini bukan hanya berlaku di dalam Windows 10, namun Windows 7 dan Windows yang lainnya itu juga bisa ya, sama. Cuman mungkin tampilannya saja yang berbeda. Tapi tetap menunya ada di Advanced System Setting ya. Oke, selanjutnya nah di sini ada berhubungan dengan performa ya. Di Advanced ya, di sini ada banyak ada computer name, ada hardware, ada advance ya. Jadi untuk mempercepat performa kinerja dari Windows kita pilih yang advance. Nah, selanjutnya kita setting. Oke, yang pertama adalah berhubungan dengan visual effects ya. Jadi visual effects ini berhubungan dengan animasi dari sistem Windows kita. Nah, biasanya animasi dari Windows itu mengganggu dari kinerja sistem operasi kita. Nah, untuk kalian bisa melakukan pilih yang adjust base performa atau kalian pilih di custom. Nah, jadi kalau di custom kalian tinggal pilih animasi-animasi apa saja yang perlu kalian aktifkan. Namun kalau kalian tidak mau ribet, langsung saja pilih adjust base performa. Namun ada efeknya, yaitu tampilannya yang sedikit klasik. Kalau saya lebih suka yang custom ya. Kalau saya lebih suka yang custom ya. Yang saya aktifkan di sini hanya di animasi show, kemudian ada slide on, kemudian ada smooth dan smooth scroll ya. Ini yang saya aktifkan. Namun kalau di bawaan default Windowsnya ini semua aktif. Nah, untuk mempercepat Windows kita, jadi tidak perlu mengaktifkan semua, hanya yang keempat ini yang saya aktifkan. Oke, nah selanjutnya kita bisa setting virtual memory ya. Jadi bagi kalian yang memorinya kecil ya, virtual memory itu sangat membantu kinerja dari komputer kita. Dimana komputer kita saat melakukan pekerjaan berat ya, itu sangat membutuhkan kecepatan dari prosesor dan memori ya. Jadi utamanya komputer kita bekerja dengan prosesor dan memori. Jadi bagi kalian yang merasa memorinya kecil, mungkin hanya 2 GB ya laptopnya atau komputernya, atau hanya 4 GB ya. Jadi konfigurasi virtual memory ini juga membantu dari performa sistem operasi Windows kita. Jadi pengaturannya ada tetap di advance ya, tadi di visual effects ya, visual effect. Kemudian ada di ini, jangan lupa di oke kan ya, kan ya. Kemudian untuk virtual memorinya kita lanjut lagi di performa, kemudian ada advance, nah kemudian change. Nah, pada dasarnya sistem operasi Windows ini sudah melakukan virtual memorisasi tapi secara otomatis. Namun ini kurang efisien ya. Alangkah lebih baiknya ini kita setting sendiri ya, kita setting sendiri memori dari virtual memory dari sistem operasi Windows kita. Jadi yang otomatisnya kita hilangkan centangnya, kemudian kita pilih yang custom size. Nah, di initial size ini maksimalnya adalah 2 kali lipat dari RAM ya, RAM yang ada di dalam sistem operasi Windows kita. Ingat ya. Jadi kalau RAM kalian 2 GB, maksimalnya di sini adalah 4 GB. Nah, jadi kalau 4 GB seperti apa? Tulis saja di sini adalah 4000 ya. Jadi 4000 ya, 4000 MB ya. Atau ini setara dengan 4 GB ya. Kemudian di maksimum size ya, maksimum size-nya ini adalah 2 kali lipat dari initial size. Jadi kalau di sini ada 4000 ya, maksimum size-nya adalah 8000 ya. Ini untuk mencegah supaya sistem operasi Windows kalian tidak crash nantinya ya kalau terlalu besar. Namun karena sistem operasi Windows saya di sini menggunakan yang
laptop saya di sini menggunakan memori 6 GB. Jadi sini saya buat 12.000 ya. Kemudian di maksimum size-nya saya buat di sini adalah 24.000 ya. Jadi 2 kali lipat dari initial seed. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian buat no pegging. Namun nanti saat komputer kita crash, dia tidak akan restart. Jadi jangan, kalau saya sarankan jangan no pegging, biarkan saja ya. Kalau komputer kita mengalami crash nantinya ya dia akan melakukan restart. Tapi kalau kita klik no pegging ya, komputer kita pada saat crash dia tidak akan mengalami restart. Jadi kemudian nah di sini kita bisa mengoperasikan apakah virtual memorinya akan menggunakan drive D, apakah virtual memorinya akan menggunakan drive C. Kalau saya lebih baik menggunakan drive C saja. Kenapa? Karena drive C-nya ini juga tempat di mana sistem operasi kita diinstal. Nah, jadi saya pilih yang drive C ya. Ups, hilang kembali ya. Kita pilih terlebih dahulu ya tadi, sorry. Kita pilih terlebih dahulu drive mana yang akan kita atur ya, drive C. Kemudian 12.000 karena memori saya 6 GB. 2 kali lipatnya adalah kita setarakan dengan 12.000. Kemudian ini maksimalnya adalah 24.000 ya. Kemudian tinggal set, kemudian oke ya, oke dan oke kembali ya, oke. Nah di sini ya sistem kita akan meminta restart ya, meminta restart untuk menyesuaikan virtual memory saja ya. Jangan ragu ya, silahkan lakukan restart dan rasakan efeknya apa yang sudah kita lakukan tadi. Oke, itu tips yang bisa saya bagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.